Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya Aura Salsabila Setia Putri dari kelas 9I. Dan di video kali ini saya akan membawakan presentasi tentang bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk mengonsumsi daging yang sehat dan bergizi dan berkualitas. Hal ini juga menekankan bahwa hewan yang akan disembelih tidak boleh disiksa. Mengonsumsi daging dari hewan yang tidak disembelih dengan benar dapat berbahaya bagi kesehatan. Menurut ajaran Islam, penyembelih harus dilakukan sesuai syariat agar dagingnya dianggap halal atau boleh. Pengecualian adalah ikan dan belalang yang tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Jika hewan tidak disembelih sesuai aturan Islam, dagingnya menjadi haram atau dilarang untuk dikonsumsi. Ayat Al-Quran Al-An'am yang melarang mengonsumsi daging hewan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat disembelih, karena perbuatan tersebut adalah bisikan syaitan. Penyembelih hewan adalah proses memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan urat nadi pada leher hewan menggunakan alat tajam seperti gigi, kuku, atau tulang. Sesuai dengan syariat Islam, daging hewan yang disembelih sesuai syariat Islam akan menjadi halal atau layak dikonsumsi. A. Ketentuan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan diatur dalam Islam agar dagingnya halal dikonsumsi. Syarat sah penyembelihan. 1. Orang yang menyembelih harus A. Beragama Islam atau ahli kitab. B. Berakal atau bukan orang gila atau mabuk. C. Sudah tamyiz, mampu membedakan baik dan buruk. D. Menyembelih dengan sengaja dan sadar. E. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menyembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. A. Dalam keadaan masih hidup. Hewan harus masih hidup, bukan bangkai. Jika hewan terluka, tercekik, terpukul, jatuh, bertanduk, atau diserang hewan buas namun belum mati, maka harus segera disembelih agar halal dimakan. B. Termasuk jenis hewan yang halal baik dari segi zatnya maupun saat memperolehnya. Hewan yang haram dikonsumsi tetap hukumnya haram dikonsumsi, meskipun sudah disembelih terlebih dahulu. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. A. Alat harus tajam dan dapat melukai. Alat yang tajam, seperti dari besi, baja, atau bambu, memudahkan hewan mati dengan cepat, sehingga hewan tidak tersiksa dan stres. Penelitian menunjukkan bahwa daging dari hewan yang stres memiliki kualitas yang lebih rendah. B. Alat tidak boleh terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sembelihan yang menggunakan alat yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak dianggap halal, meskipun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disebut. 4. Proses penyembelihan. Mengasah alat untuk menyembelih setajam mungkin. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat, menggulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan agar mempercepat proses kematian hewan. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Sedangkan makruh dalam proses penyembelihan, menyembelih dengan alat yang tumpul, menyembelih dari arah belakang leher, memukul hewan waktu akan menyembelih, memutuskan lehernya, menggulingkannya sebelum hewan itu benar-benar mati. B. Tata cara penyembelihan hewan. 1. Tata cara secara tradisional. Siapkan lubang penampungan darah. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, lambung sebelah kiri di bagian bawah. Pegang kuat atau ikat kaki hewan pada
hewan yang akan disembelih. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. Berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Arahkan alat penyembelihan pada leher hewan. Sembelihan hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makannya, dan urat lehernya. Yang kedua, tata cara secara mekanik. Pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. Operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Menghidupkan mesin pemotongan. C. Manfaat penyembelihan hewan. Daging sembelihannya halal untuk dikonsumsi. Kualitas daging hasil penyembelihan menjadi lebih baik, sehat, dan layak konsumsi karena darah yang merupakan sumber kontaminasi akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Warna daging hasil sembelihan memiliki penampilan yang cerah dan nilai gizinya akan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang akikah dalam ajaran Islam. Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak atau baik laki-laki maupun perempuan. Akikah merupakan bentuk mendekatkan diri, taqarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akikah, maka si anak dapat terbebas dari ketergadaian dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pelaksanaan akikah. Tetapi pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Penyembelihan hewan akikah bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat, tidak kurus, tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Yang kedua, orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Waktu penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Namun sebagian ulama berpegang pada pendapat Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW, dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-14 maupun hari ke-21, dan jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja saat bersangkutan sudah mampu. Dan kewajiban akikah menjadi gugur apabila bayi meninggal sebelum usia 7 hari. Yang ketiga, orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. Yang kelima, tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Namun, akikah ini ketika penyembelihan hendaknya berniat menyembelih sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya anak. 6. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak terlebih dahulu. Orang tua yang melaksanakan akikah untuk anaknya boleh memakan daging akikah tersebut, menghadiahkan sebagian kepada sahabat-sahabatnya, menyedekahkan bagi kaum muslim, serta boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya. B. Hikmah pelaksanaan akikah. Generasi muslim pelaksanaan akikah tentu mengandung banyak hikmah di antaranya. 1. Merupakan upaya mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. Yang ketiga, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya
dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tua. 4. Memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurban dalam ajaran Islam. Kurban berasal dari kata qurba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Kurban biasa disebut dengan al-udhiyah, bentuk jamak dari al-adai. Udhiyah diartikan dengan menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari, pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sebagai bukti rasa syukur, manusia diperintahkan untuk menyembah Dia serta tidak menyekutukannya. Manusia diperintahkan untuk mendirikan salat baik fardu maupun sunnah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata. Hukum melaksanakan kurban adalah muakkad, sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang wajib bagi beliau dan tahu atau sunnah bagi umatnya, yakni salat witir, melakukan kurban, dan salat duha. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang sudah mampu untuk berkurban tetapi dia belum bisa melaksanakan, maka hukum bagi dia adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan rezeki sehingga dapat melaksanakan ibadah kurban. Ketentuan kurban. 1. Orang yang berkurban adalah orang yang beragama Islam, memiliki akal, serta mampu menyediakan hewan berkurban. Ketentuan kurban. 1. Orang yang berkurban adalah orang yang beragama Islam, memiliki akal, serta mampu menyediakan hewan kurban. Yang kedua, jenis hewan kurban adalah sapi, unta, kerbau, kambing, domba dengan ketentuan sehat atau tidak menimbulkan bahaya, lengkap organ tubuhnya, tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, telinganya tidak cacat, badannya tidak kurus, telah cukup umur, yaitu untuk unta 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, domba atau biri-biri 1 tahun atau telah berganti gigi. Yang ketiga, jumlah hewan dan orang yang berkurban. Hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sebanyak 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Yang keempat, waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada waktu siang atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Yang kelima, tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah lapangan dengan bertujuan untuk memberitahukan dan mengajarkan pada kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Yang keenam, tata cara penyembelihan kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya. Hanya pada saat penyembelihan kurban, hendaknya berniat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang berkurban atau yang disebut syaibul kurban disebutkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi bisa juga disembelihkan oleh orang lain. Yang kedelapan, ketika menyembelih hewan kurban diusahakan membaca doa,
Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Yang artinya, ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu dan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Besar. Yang kesembilan, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dan dalam keadaan masih mentah, dan orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiganya. Dan yang terakhir, hikmah pelaksanaan kurban. Ibadah kurban banyak mengandung keutamaan seperti dalam hadis dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kurban selain mengucurkan darah penyembelihan hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka sucikanlah jiwa dengannya atau berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain keutamaan tersebut, ibadah kurban juga memiliki banyak hikmah, antara lain yang kesatu, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk sikap patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan. Yang keempat, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Yang kelima, menjauhkan dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.